Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita Donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Pemuda ini adalah putra August Patriark Mammoth Heaven. Jantung Yangki mulai berdetak sedikit lebih cepat saat dia menatapnya. Sudah, dia bisa merasakan secarik aura Mega Mammoth. Darahnya murni, itu pasti, dan mengandung kekuatan yang melonjak yang telah hadir pada waktu paling awal di alam semesta. Itu adalah kekuatan tingkat tinggi, dan mengingat itu, pasukan Mammoth ini sebenarnya jauh lebih unggul dari utusan teratai merah atau di Sidao. Yan Wubing maju selangkah, dan merentangkan lengannya yang kurus ke depan secara protektif di depan Yangki. Apakah kamu di sini untuk menimbulkan masalah, pasukan Mammoth mungkinkah, sebagai putra August Patriark Mammoth Heaven, Anda merasa memiliki hak untuk bertindak seperti orang jahat yang kejam, dan secara terbuka memprovokasi Bunda Suci. Saya senang Anda melangkah maju untuk berbicara, Yan Wubing, kata Mammoth Force. Mengambil langkah ke depan, dia menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan melanjutkan, aku punya pertanyaan yang perlu dijawab. Lampu asal anima Destiny di Sidao meledak beberapa saat yang lalu, menunjukkan bahwa dia binasa. Ayahnya sangat marah, dan mengajukan keluhan kepada Patriark Augustus, yang mengirim saya untuk menyelidiki. Apakah kamu membunuhnya? Tidak masalah jika kamu menyangkalnya, Yan Wubing, kata salah satu ahli yang mengapit Mammoth Force, matanya berkedip-kedip dengan cahaya yang menyeramkan. Patriark Augustus sudah meramalkan kebenaran, dan tahu bahwa kamu bertanggung jawab. Apa empedu yang luar biasa yang Anda miliki? Apakah kamu tidak tahu betapa pentingnya dan berpangkat tinggi di Sidao? Anda pikir Anda bisa berkeliling membunuh orang seperti itu kapanpun Anda mau? Apakah Anda tidak khawatir tentang Patriark Augustus yang menghukum Anda? Saya sudah tua dan sakit, jawab Yan Wubing. Sedikit lebih dari sekam, saat ini, jadi jika aku mati, itu tidak masalah. Namun, ketika Bunda Suci memberi saya tugas, saya menyelesaikannya. Dia adalah orang yang menyelamatkanku dari situasi mematikan itu bertahun-tahun yang lalu, dan karena kebaikannya, aku bersumpah untuk melindungi semua orang yang dia sayangi. Di Sidao dan utusan teratai merah berkolusi untuk menyakiti tuan muda di rumahku, jadi tentu saja aku membunuh mereka. Jika ayah di Sidao marah tentang hal itu, maka mintalah dia datang kepadaku untuk membalas dendam. Saya akan senang bertemu dengannya di Dueling Kings Gorge untuk bertarung habis-habisan. Meskipun Yan Wubing tetap bungkuk dan layu seperti biasa, kata-katanya diucapkan dengan kekuatan pedang tajam yang menusuk ke surga, membuatnya tampak cukup menakutkan. Itu adalah kata-kata yang kurang ajar, Yan Wubing, kata Mammoth Force. Jangan lupa bahwa kamu bukan demi immortal. Anda masih seorang sage hebat, menjadikan Anda orang suci yang terbaik. Anda mungkin lebih baik daripada pejuang energi belaka, tetapi Anda bukan makhluk abadi. Mengingat kamu baru saja mengaku telah membunuh di Sidao, bersiaplah untuk dibawa ke Gunung Gantung untuk dihukum. Saya bisa menerima hukuman, tetapi hanya jika Bunda Suci setuju. Dan jika ada yang mencoba menghukumku tanpa persetujuannya, aku akan langsung menebangnya. Mengapa Anda benar-benar di sini, Angkatan Mammoth? Kecuali itu sesuatu yang penting, maka Tuan Muda dan saya akan pergi. Tunggu, kata Mammoth Force, melihat ke arah Yangki. Saat dia melakukannya, kekuatan ilahi yang luar biasa meletus darinya, kekuatan yang dapat menembus langit dan membentuk lautan. Tampak seperti gambaran merendahkan, dia berkata, jadi, kamu adalah putra Bunda Suci. Dari apa yang saya tahu, Anda hanyalah sampah. Bagaimana mungkin Bunda Suci melahirkan seorang putra sepertimu? Bahkan sage hebat belum aku bisa membunuhmu dengan sehelai rambut dari kepalaku. Anda mendengarkan saya? Kami di sini di kereta Gunung Gantung melalui pertempuran. Dibandingkan dengan kami, Anda tidak lebih dari seorang pengecut yang tak berdaya. Mengapa kamu tidak berhenti bersembunyi di balik Yan Wubing dan menghadapku? Jangan dengarkan dia, Tuan Muda, kata Yan Wubing. Dia hanya mencoba membuatmu kesal. Dengan saya di sini, tidak ada yang bisa menyakiti Anda. Melambaikan tangannya dengan acuh, Yangki melangkah di sekitar Yan Wubing. Apa yang kamu rencanakan, pasukan Mammoth? Sederhana, Anda adalah putra Bunda Suci. Aku putra Patriark Augustus. Kami pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama. Kami berdua pejuang yang harus naik ke atas melalui api dan darah. Dengar, aku tidak akan menggertakmu. Yang harus Anda lakukan adalah berdiri untuk satu jentikan jari saya. Jika Anda melakukannya, maka saya akan membebaskan Yan Wubing karena membunuh di Sidao. Apa yang kamu katakan alternatifnya adalah Yan Wubing menghadapi banyak masalah.
Bahkan Bunda Suci tidak akan bisa melindunginya. Mammoth Force tidak melakukan apapun untuk menyembunyikan sinar ganas di matanya. Abaikan dia, Tuan Muda, kata Yan Wubing. Aku sebenarnya penasaran untuk melihat masalah seperti apa yang dia pikir akan dia timpakan padaku. Satu jentikan jari Yang Qi maju selangkah, jubah perangnya tiba-tiba berdesir tertiup angin saat energi besar bangkit darinya, tampaknya mengubahnya menjadi orang yang berbeda dalam sekejap mata. KABAAMM. Ruang di sekitarnya hancur, dan langit menjadi gelap gulita. Bintang-bintang dan rasi bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas, dan kekuatan bintang-bintang turun dengan cara yang menggetarkan surga dan menjatuhkan bumi. Kamu pikir kamu akan membunuhku dengan jentikan jari, bagaimana kalau sebaliknya, aku membunuhmu? Gemuruh, tombak Dewa Infernal muncul di tangannya, dan surga Legiun Dewa mulai menyebar, bersinar dengan cahaya Sage-Light, dipenuhi dengan himne suci dari kegembiraan dan ratapan. Pada saat yang sama, seolah-olah satu demi satu neraka muncul di dunia fana. Tanpa ragu-ragu, Yang Qi menerjang Mammoth Force, tombak Dewa Neraka meledak dengan kilat yang berderak saat menembus udara. Dalam sekejap mata, tombak itu mendekati tenggorokan pasukan Mammoth. Apa? Pupil Mammoth Force mengerut, dia tidak pernah bisa menebak bahwa Yang Qi, seorang legendaris yang lemah, akan menyerangnya, seorang sage hebat. Betapa kurang ajarnya, dia segera melambaikan jarinya di udara, jari yang selebar lengan orang normal. Itu dikelilingi oleh cahaya keemasan yang berkedip-kedip, dan menyebabkan trompet Mega Mammoth bergema. Yang perkasa milik Legiun Dewa yang kekal hanyalah kekosongan belaka. Ekspresi Yang Qi muram saat ia tampak tumbuh lebih besar dan lebih besar. Segera, dia tampak seperti dia bisa menghancurkan 9 langit dan 10 bumi, dan pada kenyataannya, dia juga dikelilingi oleh trompet Mega Mammoth, dan aura ledakan dari God Mammoth. Sebuah gambar muncul di belakangnya, dengan kepala gajah dan tubuh manusia, yang menyapu belalainya yang besar ke udara. Seluruh dataran tinggi Leviathan bergetar. Matahari, bulan, dan benda-benda langit lainnya muncul di atas, dan semua individu yang hidup merasakan energi vital mereka bergetar, seolah-olah jiwa mereka akan dicabut dari mereka. Tanpa upacara apapun, tombak Dewa Infernal mengenai jari pasukan Mammoth, menghentikannya dengan dingin. Pasukan Mammoth bersiap untuk keluar semua untuk melepaskan serangan balik, kecuali, pada saat itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia secara naluriah takut pada Yang Qi. Faktanya, energi sejatinya bahkan tidak menanggapi arahannya, dan mengalir ke Yang Qi dan menjadi bagian dari dirinya. Energi sejati Mammoth Force seperti seorang anak yang telah hilang selama bertahun-tahun, hanya untuk menemukan ibunya, dan bergegas ke arahnya. Dalam beberapa hal, kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka sebenarnya lebih buruk dari kutukan bagi orang-orang dengan darah Mega Mammoth daripada bagi Dewa Iblis dari neraka. Sialan, Mammoth Force menarik jarinya ke belakang dan mengepalkan tangannya. Tinjunya segera mulai bersinar dengan nimbus suci, menghancurkan udara di sekitarnya, dan memberinya kesempatan untuk melompat mundur. Saat dia melakukannya, orang bijaksana agung di belakangnya melemparkan kapaknya ke udara untuk dia ambil. Begitu dia meletakkan tangannya di atasnya, dia menebasnya di depannya, menyebabkan kehendak abadi di dalamnya terhubung ke pesawat abadi tertentu, dan menuangkan lautan kekuatan ke dalamnya. Seketika, beberapa portal teleportasi di daerah itu hancur, dan parit besar digali di tanah. Yang tanpa kematian akan layu yang benar akan dijungkir balikkan. Hanya Legiun Dewa yang abadi. Tombak Yang Qi bergetar saat dia memaksanya untuk menggunakan kekuatan Motes abadi di God Legion Paradise miliknya. Berkat energi sejati yang baru saja dia serap dari Mammoth Force, dia sekarang bisa memanfaatkan mode itu. Proyeksi tombak muncul, sepadat hutan, yang menghantam kapak besar. Jeritan meletus saat salah satu petugas sage besar angkatan Mammoth meledak. Yang Qi terbang melalui kabut darah dan darah kental yang dihasilkan, menggunakan gerakan yang sama yang dia gunakan untuk meraih Wild Everlasting. Meskipun dia masih tidak bisa menggunakan tangan sepenuhnya dari satu dewa, dia bisa memanggil beberapa makna umumnya. Seketika, udara mulai mengkristal, dan grid sage lain yang terlalu lambat untuk menghindar dihancurkan, dan kemudian meledak. Dia membunuh 2 dari mereka. Lihat, sage hebat lainnya mati. Apakah orang ini manusia dan apakah dia benar-benar seorang legendaris? Dia benar-benar bisa melawan Mammoth Force. Dan dia membunuh petugas grid sage dari pasukan Mammoth. Mahadewaku, apa aku sedang bermimpi? Tuan rumah para ahli yang menyaksikan pertarungan itu tampak tercengang. Gema surga, cermin bumi. Mammoth Force berteriak dengan marah. Sebelumnya, dia mengira bahwa satu jentikan jarinya dapat membunuh Yang Qi, hanya untuk mengetahui bahwa sebaliknya, Yang Qi membunuh bawahannya dengan mudah.
Itu adalah penghinaan total yang benar-benar dapat merusak reputasinya di Gunung Gantung. Bangkit tinggi dan lurus, dia mengunci udara di daerah itu, dan kemudian mengirim kapaknya terbang di sepanjang lintasan yang dalam menuju Yang Qi. Pada saat itulah desahan bergema, dan sebuah jari menghentikan momentum kapak. Itu tidak lain adalah Yan Wubing. Energi vital di daerah itu menjadi tenang, dan udara menjadi tenang. Energi putih berputar keluar, dengan cepat memperbaiki kerusakan pada portal teleportasi terdekat. Ini benar-benar tidak perlu, pasukan mamut, kata Yan Wubing. Kamu dan Tuan Muda sudah bertarung beberapa ronde, dan kamu jelas tidak bisa mengalahkannya. Faktanya, dia mulai membunuh pelayanmu. Beraninya kau menghalangi jalanku, Yan Wubing. Mammoth Force berteriak dengan marah saat dia jatuh kembali ke tanah. Dengan wajah merah, dia berkata, dan apa artinya itu? Apakah Anda mencoba untuk memulai perang antara Bunda Suci dan Patriark Agustus? Setelah menarik napas kasar, Yan Wubing berkata, ada banyak saksi atas apa yang terjadi hari ini. Anda mengatakan bahwa jika Tuan Muda bisa berdiri dengan satu jentikan jari Anda, maka saya tidak akan bertanggung jawab atas kematian di Sidao. Nah, Anda melawannya lebih dari sekadar jentikan jari. Bahkan, Anda bahkan mengandalkan teknik kartu truf yang Anda peroleh dari August Patriarch Mammoth Heaven, yaitu, Echo Heaven, Mirror Earth. Anda merusak umur Anda sendiri untuk mencoba membunuh Tuan Muda, jadi jangan bilang Anda akan kembali pada kata-kata Anda sekarang. Terlepas dari kelemahan Yan Wubing, tidak ada yang melewatkan fakta bahwa jarinya yang kurus dengan santai memblokir momentum item abadi. Mammoth Force memelototi Yang Qi, dan kemudian kembali ke Yan Wubing. Sepertinya dia sedang berdebat apakah akan terus bertarung, dan kebencian di matanya sangat kuat. Dia telah kehilangan banyak muka, sebuah penghinaan yang tidak bisa dia terima begitu saja. Namun, setelah beberapa saat, dia menghela nafas panjang yang sepertinya menenangkannya. Namamu Yang Qi, kan Anda telah membuat kesalahan besar di sini. Tapi saya harus mengambil jalan yang tinggi, jadi saya tidak akan berdiri di sekitar pertengkaran. Di masa depan, berhati-hatilah. Saya tahu betul bahwa Anda berasal dari benua kaya subur. Seluruh keluargamu masih ada, kan buat saya kesal, dan semua orang yang Anda kenal mungkin akan musnah. Aku menantangmu untuk melakukan itu, kata Yang Qi muram. Jika kau menyentuh satu orang yang ku kenal, atau melukai sehelai rumput di benua kaya subur, aku akan membantaimu. Aku bersumpah. Mammoth Force melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Kamu masih berpikir kamu cocok untukku jika si Tuayan tidak ikut campur? Echo Heaven, Mirror Earth-ku akan membunuhmu, dasar legendaris yang lemah. Beraninya kau membunuh bawahanku. Setelah menodai kemuliaan dan kekuatan saya seperti yang Anda miliki, jika saya tidak memberi Anda pelajaran, maka orang akan berpikir saya macan kertas. Anda hanya menunggu dan melihat apa yang terjadi pada akhirnya. Ini tidak seperti situasi bodoh yang akan mengikutimu sepanjang hidupmu. Ayo laki-laki, ayo pergi. Dengan itu, dia berbalik dan menghilang, diikuti oleh bawahannya yang bergumam dan mengutuk. Yan Wubing memperhatikan mereka pergi. Tuan Muda, Anda tampaknya menjadi lebih mengesankan saat ini. Saya ingin tahu kapan Anda akhirnya akan mencapai tingkat Sage Agung. Pelayanmu yang rendah hati benar-benar menantikan hari itu. Tidak akan lama lagi, jawab Yang Qi. Menurunkan suaranya, dia melanjutkan, yang benar adalah bahwa saya harus menggunakan setiap sisa energi sejati yang saya miliki untuk mengendalikan kekuatan mammoth sekarang. Aku benar-benar tidak cocok untuknya. Bagaimanapun, dia adalah Great Sage tingkat tinggi, dan basis kultivasi saya jauh lebih lemah. Ini adalah kesimpulan yang Qi dapatkan setelah pertarungan. Kekuatan mammoth terlalu jauh di atasnya dalam tingkat kultivasi, dan begitu dia menggunakan seni energi Echo Heaven, Mirror Earth, yang Qi benar-benar tidak cocok untuknya. Dia akan kalah, meskipun, tidak mungkin pasukan mammoth akan berhasil membunuhnya. Kamu benar, Tuan Muda, tingkat kultivasimu sedikit terlalu rendah. Di Gunung Gantung, legendaris dianggap sebagai murid biasa, dan Live Caesar seperti pelayan. Kami mengikuti cara lama, di mana legendaris adalah pejuang energi, dan dianggap sebagai pemula dalam cara budidaya energi. Hanya ketika Anda mencapai tingkat Sage besar Anda dapat dianggap sebagai orang suci atau bijak. Tuan Muda, tolong, ikuti saya. Saya akan membawa Anda lebih dalam ke dataran tinggi Leviathan, ke lokasi yang sempurna untuk mengerjakan kultivasi Anda. Plus, Anda dapat bertemu seseorang dengan peringkat yang sangat tinggi di sini di Gunung Gantung. Kedengarannya bagus, kata Yang Qi. Kapan menurutmu aku bisa melihat ibuku? Dia akan keluar dari pengasingan dalam beberapa hari ke depan. Setelah semuanya diatur untuk Anda,
kami akan memberi tahu dia. Saya tidak akan terkejut jika dia keluar dari pengasingan lebih awal hanya untuk melihat Anda. Saya bisa menunggu. Setelah 20 tahun, apa artinya beberapa hari buat pengaturan apapun yang perlu dibuat? Selain itu, saya harus mencapai level Great Sage secepat mungkin. Saya dapat mengatakan bahwa Gunung Gantung bukanlah tempat yang damai dan tenang. Kecuali saya cukup kuat, saya tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Bagus kamu sudah mengerti itu, Tuan Muda. Kebanyakan orang luar menganggap Gunung Gantung sebagai tanah suci bagi Demon Fog. Dan kenyataannya adalah bahwa Demon Fog adalah mayoritas. Dari zaman kuno sampai sekarang, mereka sangat haus darah dan kejam, sangat mirip dengan iblis. Faktanya, sejauh yang kita ketahui, ada sedikit perbedaan antara iblis dan iblis. Tiba-tiba, binar kasihan melintas di mata Yan Wubing. Pada akhirnya, kita manusia yang paling tertib, bermoral, terpelajar, dan beradab. Itu adalah area di mana kita lebih unggul dari iblis dan iblis. Nenek moyang manusia yang bijak sebenarnya menemukan konsep etiket, kebajikan, dan moral. Dia mengajari kami bagaimana mengendalikan keinginan dan nafsu, yang merupakan alasan mengapa budaya agung kami berkembang. Yang Qi menggelengkan kepalanya. Bahkan di benua kaya subur, hukum rimba berlaku, dan yang lemah adalah mangsa dari yang kuat. Jika Anda bertanya kepada saya, budaya manusia pada intinya tidak terlalu bermoral. 1. Yah, benua kaya subur tidak dihitung sebagai peradaban yang benar-benar manusiawi. Benua Kuik Fajar juga tidak. Saya pribadi telah mengamati kerajaan manusia sejati, yang ada pada tingkat kemajuan tertinggi. Semua warganya halus, lembut dan sopan. Mereka merawat yang tua dan mengasuh yang muda. Mereka tidak tertarik pada pertempuran dan pembunuhan, mereka juga tidak bersaing satu sama lain. Setiap orang hidup dengan damai, hari demi hari, tahun demi tahun. Mereka benar-benar surga abadi. 2. Mata Yan Wubing tampak kehilangan fokus, seolah-olah dia sedang memikirkan kehidupan damai abadi itu. Apakah ibuku Demon Fog? Yang Qi bertanya. Jika August Patriark adalah Megamamot, maka masuk akal jika ibuku juga memiliki darah Demon Fog. Tidak, kata Yan Wubing, menggelengkan kepalanya. Dia manusia. Dan ayahmu juga manusia. Sebenarnya, saya juga. Seperti yang saya katakan sebelumnya, semua jenis makhluk hidup diperbolehkan di Gunung Gantung, termasuk manusia. Dan siapapun dari mereka dapat menjadi Bunda Suci atau Patriark Agustus. Meskipun, dari zaman kuno hingga sekarang, tradisi selalu bagi Demon Fog untuk mengambil posisi itu. Itu sebabnya orang luar menyebut tempat ini sebagai tanah suci Demon Fog. Yang benar adalah, sepanjang sejarah, Demon Fog hanyalah satu faksi utama. Akhirnya, orang bijak dan manusia abadi bangkit, dan beberapa mengaku dibimbing oleh Legiun Dewa. Saat itulah mereka mengumumkan bahwa mereka adalah orang yang berbeda dan unik, terpisah dari iblis, hantu, dan sejenisnya. Ibuku manusia dan ayahku juga untuk beberapa alasan, yang Qi merasa sedikit lebih baik. Dia selalu hidup di antara manusia, dan akan sulit untuk menerima bahwa dia sebenarnya adalah salah satu dari Demon Fog. Tentu saja, sekarang, darahnya bukan darah manusia, tapi darah para dewa. Dan itu sampai ke tulang-tulangnya. Tetapi pada akhirnya, dia lebih menyukai budaya dan peradaban manusia, bukan gaya hidup Demon Fog yang haus darah, dingin, dan membunuh. Pada titik ini dalam percakapan mereka, Yang Qi dan Yan Wubing telah mencapai kedalaman dataran tinggi Leviathan, di mana sebuah kota besar berdiri di depan mereka. Itu adalah tempat yang bersih dan teratur, dan meskipun ada beberapa orang yang hadir, energi yang sangat besar mengintai di dalamnya, seolah-olah ini adalah tempat di mana para ahli top akan berlatih kultivasi. Tiba-tiba, bahkan sebelum mereka bisa mencapai gerbang utama kota, Yan Wubing tiba-tiba berteriak dengan suara nyaring. Ayah Leviathan, Tuan Muda ada di sini. Mengapa kamu tidak keluar untuk menyambutnya turun dari kudamu yang tinggi itu? Pada saat ini, Yan Wubing tidak tampak sakit-sakitan atau lemah sama sekali. Gemuruh, seluruh kota bergetar, dan gelombang besar energi sejati diluncurkan, menciptakan jalan lebar bagi Yan Wubing dan Yang Qi untuk berjalan. Saat mereka menuju ke kota, Yang Qi dapat melihat bahwa, di ujung jalan, di tengah kota besar, ada seorang lelaki tua dengan rambut biru cerah yang menutupi bahunya. Matanya sebiru lautan, dan ketika dia melihat Yang Qi, tatapannya terasa seperti ombak laut. Orang tua ini adalah Bapak Leviathan yang baru saja dipanggil oleh Yan Wubing. Namanya berasal dari fakta bahwa dia adalah salah satu dari Demon Fog, dan merupakan inkarnasi dari Leviathan yang sebenarnya. Megamamot dan Leviathan serupa. Salah satunya adalah jenis hewan terbesar di darat, yang lain adalah yang terbesar di lautan.
Keduanya mewakili tingkat kekuatan tertinggi. Selanjutnya, seluruh dataran tinggi Leviathan adalah sisa-sisa raksasa-raksasa dari zaman kuno. 3. Di antara semua demon folk yang tinggal di dataran tinggi Leviathan, jelas para raksasa yang menduduki posisi otoritas tertinggi. Pastor Leviathan diapit oleh sekelompok sage agung yang matanya berkedip-kedip seperti kilat. Semuanya berdenyut dengan energi iblis, meskipun energi mereka sedikit berbeda dari energi Pastor Leviathan. Yang Ki bisa merasakan aura harimau, ular, bangau, dan binatang buas serta burung lainnya. Tuan Muda, ini adalah penguasa dataran tinggi Leviathan, Leviathan True Soaring yang terhormat. Di sini ada Tiger Overlord, Snaken Nine Yangs, Kren Ionson. Dia melanjutkan untuk memperkenalkan semua orang yang hadir. Semua orang di sini adalah figur penting di dataran tinggi Leviathan, dan juga kuat dan penting di Gunung Gantung pada umumnya. Selanjutnya, mereka semua setia kepada Bunda Suci. Tuan Muda, Anda dapat melanjutkan kultivasi Anda di sini, dan menunggu Bunda Suci keluar dari pengasingan. Anda juga dapat menunggu kabar turun dari langit tentang kompetisi pelatihan yang akan datang. Mudah-mudahan, Anda akan menjadi sage hebat pada saat itu terjadi. Berbagai iblis bangkit berdiri untuk memberi salam. Bertemu dengan baik, Tuan Muda. Rupanya, memang benar bahwa identitas Yang Ki sebagai putra Bunda Suci adalah rahasia umum. Satu-satunya yang tidak bangkit adalah Pastor Leviathan. Sambil menangkupkan tangannya untuk memberi salam, dia memberi Yang Ki senyum setuju dan berkata, "Yah, kamu adalah apa yang aku harapkan dari putra Bunda Suci. Anda tidak kehilangan muka, itu sudah pasti. Aku sedang menonton pertarunganmu dengan Mammoth Force, dan fakta bahwa kamu, seorang legendaris, benar-benar melawannya tanpa terbunuh, yah, itu spektakuler. Senior, saya tidak akan berani menerima sanjungan seperti itu," jawab Yang Ki dengan rendah hati. "Ini bukan sanjungan," kata Pastor Leviathan. Bajingan Mammoth Force itu tidak punya pilihan selain melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Dia mungkin batuk darah penuh setelah dia kembali ke rumah. Dia kejam, brutal, arogan, kejam, dan benar-benar kejam. Anda benar-benar menempatkan dia di tempatnya. Meskipun demikian, Anda perlu berhati-hati. Dia adalah tipe orang yang akan membalas dendam atas keluhan terkecil, dan tidak diragukan lagi sudah merencanakan cara untuk membalas Anda. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membuat Anda tetap aman, tetapi kami tidak bisa berada di sisi Anda setiap saat. Demon Sage lainnya berkata, "Kamu harus sangat berhati-hati selama beberapa hari ke depan." "Terima kasih banyak atas kata-kata nasihat Anda," kata Yang Ki. "Aku akan mengingatnya, tetapi jika dia adalah tipe yang akan membalas dendam atas keluhan terkecil, maka setelah aku menjadi sage hebat, kurasa aku akan membunuhnya saja." Dari nada suara Yang Ki, seolah-olah dia berbicara tentang membunuh seseorang yang dia pikir sama berbahayanya dengan balita nakal. Itulah semangat. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh putra Bunda Suci. Kau tahu, kau sangat mirip dengannya. Dia tidak akan menunjukkan rasa takut bahkan jika langit runtuh. Baiklah, mari kita lihat apakah kamu benar-benar bisa membunuh Mammoth Force setelah kamu menjadi Great Sage. Mega Mammoth adalah pejuang alami, jadi jika Anda menantangnya untuk berduel sampai mati, dia tidak akan menolak. Saya tidak bisa lebih bahagia karena putra Bunda Suci seperti ini. Saya benar-benar berharap Anda dapat menentang surga di masa depan. Kami mendapat banyak tekanan dari surga di atas belakangan ini. Hei, tidak perlu membahas itu sekarang. Dia hanya seorang legendaris. Dan bahkan jika dia adalah seorang demi immortal, dia tidak akan mampu menahan tekanan dari surga yang tinggi. Dia pasti harus maju ke dao penghancuran terlebih dahulu. Baiklah, cukup mengobrol, kata Yan Wubing. Bicara seperti ini bisa membawa kesengsaraan di kepala kita. Saya akan pergi ke lokasi meditasi terpencil Bunda Suci untuk memberitahu dia tentang pembaruan terbaru. Dia pasti akan senang mendengar tentang debut Tuan Muda di Gunung Gantung. Jangan khawatir, kami akan merawat Tuan Muda itu, kata Pastor Leviathan. Aku percaya padamu, Pastor Leviathan, kata Yan Wubing. Di dataran tinggi Leviathan, tidak ada yang lebih kuat darimu. Tentu saja, itu akan menjadi masalah yang berbeda di tempat lain. Dengan itu, Yan Wubing menghilang ke dalam kehampaan, menghilang tanpa jejak. Agak jauh dari Plate of the Leviathan adalah sebuah kastil terapung, di mana kekuatan Mammoth telah berubah menjadi kemarahan. Menebas dengan kapaknya yang besar, dia membelah asteroid menjadi dua, melepaskan badai spasial. Kutukan, saya harus membunuh Yang Ki itu, apapun yang terjadi. Kekuatan Tuan Muda, tolong, tenanglah, kata salah satu pelayan Demon Sage-nya.
Kita akan memiliki banyak kesempatan untuk mengurus anak nakal itu. Sekarang dia di sini di Gunung Gantung, dia akan bergesekan dengan banyak murid lain selama pelatihan dan evaluasi. Selain itu, kabar turun dari surga di tempat tinggi bahwa mereka sedang mencari para jenius top. Para pemenang akan langsung menuju salah satu surga yang tinggi untuk pelatihan lebih lanjut, dan tentu saja, kita semua akan berpartisipasi dalam kompetisi. Ini akan menjadi urusan berdarah di mana kita melawan gerombolan iblis-iblis. Mempertimbangkan betapa berbahayanya itu seharusnya menjadi kesempatan sempurna untuk membunuh orang menyebalkan itu. Mata Mammoth Force berbinar. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Kompetisi pelatihan dunia abadi akan diadakan di neraka yang berbahaya, dan peringkatnya akan ditentukan oleh berapa banyak iblis-iblis yang dibunuh oleh para pesaing. Ini akan menjadi kesempatan sempurna untuk memastikan anak nakal itu menghilang untuk selamanya. Itu benar, Angkatan Tuan Muda, kata Demon Sage lainnya. Yang kita butuhkan adalah rencana yang tepat. Anda memiliki darah Megamammoth kuno, dan orang-orang mengatakan bahwa Megamammoth diturunkan dari God Mammoth. Dalam legenda, God Mammoth ada di pesawat jauh di atas dunia abadi, dan diciptakan oleh Legiun Dewa untuk menekan neraka. Karena itu, Tuan Muda Force, darahmu dirancang untuk menjadi kutukan dewa-dewa. Setelah pelatihan dimulai, dan jalan menuju neraka dibuka, Anda pasti akan mendapat keuntungan besar. Anda pasti akan naik ke puncak kompetisi dalam waktu singkat. Kamu benar, setiap kali dunia abadi membuka jalan ke neraka untuk pelatihan, saya selalu mendapat banyak manfaat dari semua pertempuran. Dan cara apa yang lebih baik untuk memanfaatkan kedudukan resmi saya di Gunung Gantung selain menyingkirkan saingan? Dari apa yang saya dengar, kompetisi ini akan jauh lebih megah dari sebelumnya. Faktanya, itu seharusnya akan diadakan di neraka yang sebenarnya, sebagai lawan dari beberapa cabang atau pesawat yang lebih kecil. Kekuatan Mammoth mengayunkan kapaknya ke udara, dan getaran yang dihasilkan menyebabkan pengikut Demon Sage-nya gemetar ketakutan. Matanya begitu penuh dengan kebrutalan dan kedengkian sehingga dia tampak diambang memakan seseorang. Menggigil, salah satu pelayannya berkata, dalam kompetisi pelatihan sebelumnya, mereka selalu membuka lorong ke pesawat yang ada di dekat neraka. Apakah Anda memberitahu saya bahwa mereka benar-benar akan mengirim pesaing ke neraka yang nyata? Neraka dan dunia abadi keduanya dianggap sebagai pesawat tingkat tinggi. Mengirim kita ke neraka yang sebenarnya akan seperti mengirim kita ke dunia abadi. Bahayanya tidak akan bisa dimengerti. Tuan Muda Force, tolong, jangan perlakukan situasi ini terlalu santai. Itu akan baik-baik saja. Ini akan menjadi kesempatan besar bagi saya untuk membuat terobosan lain dalam tingkat Sage besar. Sebenarnya, saya tidak sabar untuk melihat seperti apa neraka yang sebenarnya. Aku ingin tahu yang mana yang akan mereka pilih. Akankah neraka Sura atau neraka Euforia atau mungkin neraka api terik, neraka tanpa akhir, neraka lubang lumpur? Itu tidak masalah. Saya senang dengan cara apapun. Gemetar, oh musuhku. Melompat, dia menyapu kapaknya, mengukir apa yang tampak seperti teks tertulis ke dalam kekosongan. Kekuatan Tuan Muda, surga gema Anda, bumi cermin benar-benar luar biasa. Kata salah satu Demon Sage. Yang lain menggemakan kata-kata serupa, menyanjung mereka setebal mungkin. Meskipun, kita tidak bisa melupakan bahwa Yang Qi adalah putra Bunda Suci, dan merupakan sosok yang menakutkan. Saya tidak percaya bahwa, sebagai seorang legendaris, dia benar-benar berhasil menghindari kematian di tangan Anda, Tuan Muda Force. Aku bertanya-tanya seberapa kuat dia sebagai Sage hebat. Kita tidak bisa membiarkan dia mencapai terobosan itu. Pasukan Mammoth berteriak, jalankan penyelidikan, cari tahu di mana dia, dan pikirkan cara untuk menghentikan kultivasinya. Saya tidak peduli aturan apa yang harus dilanggar, dia harus dikalahkan. Saya sudah menyelidiki masalah ini. Yan Wubing membawanya menemui Pastor Leviathan. Saya membayangkan disitulah dia mengerjakan kultivasinya. Ayah Leviathan orang yang sama yang menjalankan seluruh pesawat itu dalam elemennya, dia bahkan lebih kuat dari Yan Wubing. Jiwanya telah menjadi satu dengan dataran tinggi Leviathan. Hanya demi immortal yang bisa berharap untuk mengeluarkan seseorang seperti dia. Bapak Leviathan adalah salah satu bawahan Bunda Suci yang paling cakap. Saya tidak pernah tahu bagaimana dia terseret untuk bekerja untuk Bunda Suci, dan di atas semua itu, begitu setia padanya. Dia adalah inkarnasi Demon Fog dari seorang Leviathan, dan Bunda Suci adalah manusia. Itu tidak masalah. Awasi Pastor Leviathan untukku. Jika Anda dapat melacak dengan tepat di mana Yang Qi berada, beritahu saya, dan saya akan memastikan dia menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Berbisik di antara mereka sendiri, Demon Sage pergi.
Apa Anda mengatakan kepada saya bahwa Bunda Suci membawa putranya ke Gunung Gantung, langsung di tempat terbuka dan bahwa dia adalah Yang Ki terkenal yang sama yang membunuh putra mahkota dan menyatukan benua kaya subur di bawah pemerintahannya? Jauh di luar angkasa, ada pohon emas kuno yang tingginya 30.000 meter. Di bagian paling atas pohon ada sarang burung yang sangat besar, dibangun dari apa yang tampak seperti cabang emas dengan daun emas. Pemeriksaan lebih dekat mengungkapkan bahwa itu sebenarnya semacam istana. Dari kejauhan, pohon itu sebenarnya tampak seperti gunung yang bisa menutupi seluruh langit dan bumi. Di beberapa daun emas pohon itu terdapat sarang burung yang lebih padat, yang merupakan tempat tinggal banyak burung bersayap emas. Ini adalah sarang Great Sage of the Hanging Mountain yang terkenal lainnya, surga rock kuno bernama Great Sage Ultra Heaven. Di istana Great Sage Ultra Heaven di pohon emas kuno, seorang wanita muda yang cantik duduk di atas tahta, memainkan jari-jarinya. Berdiri di depannya tidak lain adalah Tuan Muda Kain Kafan Surga, yang memperlakukannya dengan cara yang sangat menyenangkan, memberinya informasi mendetail tentang segala macam hal. Wanita muda ini adalah putri Great Sage Ultra Heaven. Ketika dia berkedip, itu hanya mungkin untuk melihat bahwa kelopak matanya berwarna emas. Dia adalah tipe orang yang bisa mengancam tanpa marah, hampir seperti dia adalah seorang permaisuri. Bahkan saat Tuan Muda Kain Kafan Surga bersiap untuk melanjutkan menjilat, sebuah kabut memasuki istana, yang merupakan seseorang yang bergerak secepat kilat, disertai dengan suara angin yang menderu. Sesaat kemudian, seorang pria muda muncul, mengenakan pakaian emas. "Saudaraku, apa yang kamu lakukan kembali?" kata wanita muda itu sambil berdiri. "Saya baru saja mendapat kabar, Sadarma," kata pemuda berbaju emas, suaranya menggelegar dan nyaring. Mempertimbangkan kekuatan bijak yang terpancar darinya, dia tampak tidak kalah kuatnya dari Mammoth Force. Dia sebenarnya adalah pewaris Great Sage Ultra Heaven, putranya, Rock Glory. 1. "Oh, berita apa?" Sadarma bertanya. Yan Wubing membawa putra Bunda Suci ke dataran tinggi Leviathan. Dia berkelahi dengan pasukan Mammoth, dan membunuh 2 orang bijaksana besar pasukan Mammoth. Sadarma menggelengkan kepalanya. "Aku tidak percaya Yan Wubing masih impulsif. Dia membunuh 2 pembantu pasukan Mammoth. Bukankah dia khawatir tentang pembalasan dari Patriark Agustus? Sungguh aneh dia melakukan hal seperti itu." "Bukan itu maksudku," kata Rock Glory. "Yan Wubing tidak membunuh mereka. Yang Ki melakukannya." Yang Ki dan Mammoth Force bertarung bolak-balik selama beberapa ronde, dan 2 petugas Mammoth Force terbunuh dalam prosesnya. Masalah ini telah menyebabkan kehebohan besar. Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah Yang Ki masih seorang legendaris. Aku benar-benar ingin melihatnya sendiri sekarang. Wajah Sadarma berkedip karena takjub. Apa tapi Mammoth Force adalah Great Sage tingkat tinggi? Pada titik ini, Tuan Muda Kain Kafan Surga memotong dan berkata, "Putri Sadarma, Yang Ki benar-benar tipe jenius yang sangat langka. Di benua kaya subur, putra mahkota sering disebut dewa dari surga yang turun ke dunia fana. Dia juga seorang sage hebat, namun Yang Ki membunuhnya. Dan itu bahkan setelah putra mahkota memperoleh medali perintah dongeng dari Raja Pembunuh Abadi." Putri Sadarma mengerutkan kening. Dalam mitologi kuno, Raja Pembunuh Abadi membuat ketakutan di hati para dewa abadi. Setelah dia meninggal, medali komandonya dipecah menjadi beberapa bagian, dan menyebar ke seluruh ciptaan. Bahkan satu bagian dari medali itu akan memberikan keberuntungan yang luar biasa. Bagi putra mahkota untuk memperoleh satu menunjukkan bahwa dia benar-benar luar biasa. Bagaimanapun, jika Yang Ki membunuhnya, itu berarti Yang Ki pasti telah memperoleh medali perintah Raja Pembunuh Abadi, kan? Mengangguk dengan hormat, Tuan Muda Kain Kafan Surga berkata, "Menurut saya ada 80 hingga 90% kemungkinan dia melakukannya. Itu pasti alasan dia mengalahkan pasukan Mammoth." Duduk kembali di atas tahta, Putri Sadarma berkata, "Baiklah, saya mengerti segalanya sekarang, Tuan Muda Kain Kafan Surga. Anda diberhentikan. Tak lama, dunia abadi akan mengadakan kompetisi mereka untuk mencari para jenius top, dan jalan menuju neraka akan dibuka. Anda harus mencapai level Great Sage dengan cepat untuk berpartisipasi. Jika Anda berkinerja baik, dunia abadi pasti akan menghadiahi Anda dengan baik." "Anda benar sekali, Putri Sadarma. Aku akan melakukan yang terbaik." Mata berkedip, Tuan Muda Kain Kafan Surga berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Rock Glory terkekeh dingin dan berkata, "Sampah itu masih mengejarmu, saudari ini jelas merupakan kasus katak jelek yang bernafsu terhadap angsa cantik." "Cukup pembicaraan itu, saudaraku," kata Putri Sadarma. "Ketika saatnya tiba, mari kita lihat Yang Ki ini. Bagaimanapun, dia adalah putra Bunda Suci, dan dia adalah pemimpin kami kaum iblis wanita. Selain itu,
dia memberi saya beberapa nasihat yang sangat bermanfaat bagi ayah. Kau tahu, kata Rock Glory, aku pernah mendengar bahwa August Patriarch Mammoth Heaven berada di balik semacam skema untuk menyakiti Bunda Suci. Faktanya, saya yakin dia berhubungan dengan surga di atas untuk membuatnya digulingkan. Itu akan tergantung pada siapa yang lebih kuat di antara mereka. Sejak Bunda Suci menguasai Sutra Hati Impian Spektral Debu Merah, dia menjadi tercerahkan mengenai urusan duniawi dari alam fana, dan keadaan semua ciptaan. Dia memahami cara-cara dunia jauh lebih baik daripada August Patriarch Mammoth Heaven. Saat ini dia dalam pengasingan, kemungkinan besar akan mencapai tingkat pencerahan yang lebih tinggi. Ketika dia keluar, dia kemungkinan akan menghancurkan Patriarch Augustus menjadi kepamahadewa penuh. Lagi pula, siapa yang peduli dengan dunia abadi di atas mereka tidak pernah mengirim siapapun ke sini untuk mengganggu kita. Putri Sadarma tampaknya memiliki kepercayaan dan keyakinan penuh kepada Bunda Suci. Rock Glory tertawa. Kamu benar-benar mengagumi Bunda Suci, bukan, saudari? Seorang wanita sejati harus berusaha keras untuk meniru Bunda Suci, jawab Putri Sadarma, matanya berkilat-kilat dengan pemujaan yang tidak pura-pura. Sementara itu, Yang Qi sedang mendengarkan Pastor Leviathan yang berambut biru menjelaskan tentang keadaan terkini di Gunung Gantung, dan hubungannya dengan dunia abadi. Gunung Gantung menerima perintah dari dunia abadi di atas. Surga Kaisar Titan, surga kosong yang jelas, surga transformasi kelahiran. Di Gunung Gantung, tidak ada diskriminasi khusus berdasarkan latar belakang. Manusia, iblis, hantu, iblis, roh, mereka semua dapat mengumpulkan murid dan membentuk organisasi. Tetapi mereka semua harus menerima perintah dari kehendak surga. Mereka semua harus menjalankan keyakinan pada beberapa entitas terpenting dari dunia abadi. Pastor Leviathan tertawa dingin. Sayang sekali kami para pembudidaya menghargai kemandirian, yang membuat kami hampir tidak mungkin dikendalikan. Yah, bagaimanapun juga, kita tidak bisa secara terbuka menentang langit di atas, dan karena itu, kita melakukan hal-hal sesuai dengan kehendak mereka. Sudah, Yang Qi mendapatkan pemahaman yang jauh lebih baik tentang situasi di Gunung Gantung, termasuk beberapa aspek yang tidak diketahui publik. Ternyata, Gunung Gantung menerima perintah, tidak hanya dari satu dunia abadi, tetapi dari banyak dunia. Dan tujuan dunia abadi adalah untuk mendapatkan kekuatan dari keinginan dan keyakinan orang-orang di bawah mereka. Sayangnya, ada Great Sage dan Demi Immortals yang kuat yang tidak ingin menaruh kepercayaan mereka pada orang lain. Mereka tahu bahwa kultivasi adalah tentang kemandirian dan kebebasan. Fokusnya adalah diri sendiri, dan sikap yang tepat adalah saya adalah surga, saya adalah bumi, saya adalah penguasa tertinggi. Menempatkan kepercayaan pada orang lain tidak akan pernah bisa mengarah ke puncak kultivasi. Konon, masih perlu mengikuti perintah dari dunia abadi. Tunggu, maksudmu Gunung Gantung menerima perintah dari dunia abadi, tetapi tidak menjalankan kepercayaan pada mereka berapa banyak dunia abadi yang ada di alam semesta. Kami tidak yakin berapa jumlahnya, kata Pastor Leviathan. Mungkin sebanyak butiran pasir di laut. Atau mungkin mereka ada tanpa akhir. Adapun Gunung Gantung, kami dipimpin oleh Bunda Suci dan Patriarch Augustus. Di bawah mereka ada berbagai sesepuh, arhat, kepala suku, mayordomos dan sejenisnya. Ini sangat mirip dengan dinasti kerajaan dari dunia fana. Misalnya, saya seperti raja muda feodal, dengan kendali atas dataran tinggi Leviathan. Bagaimana dengan murid-murid berpangkat rendah? Yang Qi bertanya. Apakah ini seperti Institut Demi Immortal di sana? Peringkatnya menjadi mahasiswa baru, kampus luar, kampus dalam, elit, konklav, dan akhirnya, di atas, orang baru yang suci. Iya, itu agak rumit, jawab Snake Nine Yangs. Sebenarnya tidak ada sistem peringkat yang ditetapkan. Itu tergantung pada organisasi atau faksi mana yang Anda bicarakan. Biasanya, Gunung Gantung tidak benar-benar bersatu kecuali ada kompetisi pelatihan yang diselenggarakan oleh dunia abadi, atau mungkin beberapa aktivitas khusus yang melibatkan gunung secara keseluruhan. Pada zaman kuno, peraturan di sini sangat ketat, tetapi hal-hal telah dilonggarkan di zaman modern. Itu diperkuat oleh fakta bahwa tidak ada satu hegemon yang bertanggung jawab atas seluruh gunung. Bunda Suci dan Patriarch Augustus selalu berselisih, dan itu belum lagi pertikaian antara berbagai faksi dan kelompok. Kompetisi pelatihan apa yang pernah saya dengar? Yang Qi bertanya. Dia telah mendengar tentang masalah ini pertama kali dari utusan Teratai Merah, dan kemudian dari Yan Wubing. Mengapa dunia abadi merekrut dari pesawat yang lebih rendah? Dalam hal ini, kata Pastor Leviathan, kompetisi diadakan oleh dunia abadi yang mengawasi kita secara langsung. Seringkali,
Mereka mengadakan kompetisi pelatihan untuk mencari murid baru, dengan harapan menemukan individu yang menjanjikan yang akan setia kepada mereka, dan memberi mereka iman. Biasanya, orang-orang yang keluar di puncak kompetisi berasal dari eselon yang lebih tinggi di Gunung Gantung. Namun, kompetisi ini berbeda dari yang lain. Beberapa pemenang akan mendapatkan gelar Child of Immortals, dan akan langsung diilhami kekuatan dari dunia abadi di atas. Mereka juga akan diberi hadiah batu roh tingkat dewa, atau mungkin batu abadi. Batu roh tingkat dewa, batu abadi. Yang Qi benar-benar terkejut. Dia telah melihat batu roh tingkat surgawi sebelumnya, tetapi tidak pernah tingkat dewa. Dan itu bahkan belum lagi batu abadi. Batu roh diklasifikasikan menjadi tingkat rendah, menengah, tinggi, tertinggi, kerajaan, kekaisaran, penguasa, bijaksana, surgawi, dan saleh. Adapun batu abadi, mereka juga memiliki sistem klasifikasi sendiri. Tetapi bahkan batu abadi tingkat terendah memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi daripada batu roh tingkat dewa. Bagaimanapun, batu abadi biasanya digunakan untuk tujuan budidaya oleh makhluk abadi. Jika Yang Qi bisa mendapatkan batu roh tingkat dewa dan batu abadi, seberapa cepat dia bisa maju dia sudah hampir meneteskan air liur atas kemungkinan. Leviathan Senior, bagaimana tepatnya kompetisi itu bekerja? Yang Qi bertanya. Duel seni bela diri gratis untuk semua dan berapa banyak pemenang yang akan ada? Oh, tidak, bukan seperti itu, jawab Tiger Overlord. Ini disebut kompetisi pelatihan, tetapi sebenarnya ini bukan kompetisi yang terorganisir dalam arti normal. Dunia abadi akan membuat lorong ke lokasi di mana para pesaing akan membantai iblis-iblis. Tentu saja, iblis-iblis tingkat tinggi lebih berharga. Skor dari masing-masing pesaing akan secara ajaib tertulis ke grafik peringkat yang akan terlihat oleh semua orang di Gunung Gantung. Di akhir kompetisi, siapapun yang memiliki poin terbanyak akan menjadi pemenang utama. Kali ini, dunia abadi akan membuka jalan menuju neraka yang sebenarnya, yang tidak biasa. Di masa lalu, itu selalu merupakan pesawat yang dekat dengan neraka, tetapi bukan neraka yang sebenarnya. Para jenius dan talenta terbaik dari Gunung Gantung akan berpartisipasi, orang-orang seperti pasukan raksasa itu, jadi kamu pasti harus berhati-hati jika pergi. Tentu saja, sifat kompetisi yang tidak biasa berarti hadiahnya akan luar biasa. Itulah salah satu alasan Bunda Suci membawamu ke sini dari benua kaya subur, dengan tujuan untuk mengikuti kompetisi. Mudah-mudahan, Anda dapat memperoleh kekuatan itu dari dunia abadi, dan memenuhi harapan Bunda Suci. Jadi, begitulah cara kerjanya, pikir Yang Qi. Sejauh yang dia ketahui, pergi ke neraka dan membunuh sekelompok iblis-iblis akan menjadi tugas yang sederhana. Hampir seolah-olah itu adalah kompetisi yang dirancang khusus untuknya. Ular 9 yang menggelengkan kepalanya. Biasanya, orang-orang August Patriarch Mammoth Heaven yang memiliki keunggulan dalam kompetisi. Bagaimanapun, mereka memiliki darah Mega Mammoth kuno di dalamnya, dan Mega Mammoth adalah keturunan dari God Mammoth. God Mammoth adalah entitas mitologis bahkan di dunia abadi, karena mereka diciptakan khusus untuk menghancurkan neraka. Iblis-iblis secara naluriah takut pada aura kaum Mammoth, dan tidak berani menyerang mereka. Jika ada pertarungan, Mega Mammoth akan selalu menang melawan iblis-iblis dengan tingkat kultivasi yang sama. Mammoth Folk benar-benar disukai oleh surga. Mereka melampaui iblis, dan hampir seperti dewa. Itulah salah satu alasan mengapa Mammoth Heaven adalah August Patriarch. Bahkan di dunia abadi, Mega Mammoth dianggap yang terbaik dari yang terbaik. Ada banyak ahli lain dari orang-orang Mammoth Heaven yang akan berpartisipasi. Selain Mammoth Force, individu yang luar biasa seperti Mammoth Mountain, Mammoth Spirit, Mammoth Cosmos King, dan lainnya. Bahkan Mammoth Manifoids akan ada di sana. Semuanya lebih kuat dari Mammoth Force, dan saat ini sedang dalam meditasi terpencil untuk mempersiapkan kompetisi. Kompetisinya tidak jauh, Yang Qi, jadi kamu harus bersiap-siap. Ini akan menjadi pertemuan para ahli top dari seluruh Gunung Gantung, dan ketika saatnya tiba, kami tidak akan dapat membantu Anda. Anda hanya akan mengandalkan diri Anda sendiri. Pergi ke pengasingan di sini akan menjadi yang terbaik. Saya mengerti, kata Yang Qi. Yang Qi, kata Pastor Leviathan, di kedalaman dataran tinggi Leviathan adalah laut tempat Anda dapat berlatih kultivasi. Itu berisi esensi paling murni dari pesawat, dan akan menjadi tempat yang sempurna untuk menguji kekuatanmu. Dia melambaikan tangannya, dan tempat Yang Qi duduk tenggelam. Dalam sekejap mata, laut dalam yang tak terbayangkan muncul, dipenuhi dengan ombak yang tak berujung. Di dalamnya berenang Leviathan, hiu, dan bahkan naga ikan yang ganas. Saat Yang Qi tenggelam ke kedalaman air,
dia bertemu dengan raksasa yang agresif. Binatang itu membuka mulutnya lebar-lebar untuk menelannya, namun dia bahkan tidak melihatnya. Sebagai gantinya, dia mengulurkan tangannya, menyebabkan ruang menyusut dengan cepat, memicu jeritan kesakitan dari Leviathan. Kemudian, laut di sekitar Leviathan berubah menjadi kristal, yang menyusut menjadi bola kecil di telapak tangan Yang Qi. Ini masih merupakan manifestasi paling awal dari tangan satu dewa, tetapi itu sudah cukup untuk situasi ini. Sesaat kemudian, raksasa itu meledak, dan semua energi vitalnya mengalir ke Yang Qi. Suara mendesing. Energi vital memiliki efek yang sangat aneh padanya, dan segera, dia merasakan partikel di dalam dirinya bergerak seolah-olah haus. Besar, dia pikir. Sekitar waktu yang sama, suara Pastor Leviathan terdengar dari atas. Tidak buruk, Yang Qi. Ini adalah laut ilusi, inkarnasi dari esensi dataran tinggi Leviathan. Dan Leviathan yang baru saja kamu hancurkan sampai mati itu setara dengan Great Sage. Saya harus mengatakan, saya cukup terkejut. Sekarang aku mengerti sejauh mana kekuatan bertarungmu. Pergi ke depan dan berjuang untuk isi hati Anda. Kekuatan esensi dari Plate of the Leviathan tidak ada habisnya, dan semakin banyak Leviathan yang Anda bunuh di sana, semakin banyak yang bisa Anda dapatkan. Itu harus dapat mendorong Anda ke dalam transformasi Neverdying. Setelah Anda mendapatkan pemahaman tentang arti utama dari transformasi itu, Anda akan lebih dekat dari sebelumnya ke tingkat Great Sage. Faktanya, kamu mungkin bisa sepenuhnya melewati level Half Sage. Terima kasih banyak, kata Yang Qi. Setelah saya menjadi Sage hebat, saya tidak akan melupakan kebaikan yang telah Anda tunjukkan kepada saya hari ini. Dengan itu, dia tenggelam lebih jauh ke kedalaman laut ilusi. Tempat itu tampak nyata dan ilusi, pada saat yang bersamaan. Para raksasa dan binatang laut lainnya di dalamnya adalah manifestasi dari esensi dataran tinggi Leviathan, dan sangat ganas hingga ekstrim. Mereka berisi aspek kehendak ahli yang mayatnya yang jatuh telah menciptakan pesawat ini untuk memulai. Siapapun yang memasuki laut ilusi dan terbunuh, esensi mereka akan diserap untuk memperkuat benua. Sebaliknya, mengambil esensi tanah dengan membunuh para Leviathan adalah cara terbaik untuk menumbuhkan kekuatan. Dalam beberapa hal, dataran tinggi Leviathan seperti benua kaya subur, di mana itu adalah benua yang berharap untuk menjadi sebuah planet. Pastor Leviathan telah lama memperoleh persetujuan pesawat, dan akhirnya berharap untuk tidak hanya mendorongnya ke planet, tetapi juga, menggunakan gelombang energi yang dihasilkan untuk mencapai tingkat demi immortal. Meskipun Pastor Leviathan tidak sekuat Yan Wubing, dia memiliki kendali tertinggi atas dataran tinggi Leviathan. Dan sekarang, dia menggunakan kekuatan tanah di sekitarnya untuk membantu Yang Qi dan kultivasinya. Transformasi Neverdying sangat terkait dengan hukum magis hidup dan mati. Setelah mencapainya, tubuh kedagingan seseorang akan mengalami perubahan drastis, dan bahkan jika dipotong kecil-kecil, masih bisa disatukan kembali. Faktanya, bahkan jika orang seperti itu terbunuh, mereka bisa dibangkitkan. Hua Tianxiong adalah contoh yang baik. Jika dia tidak berada dalam transformasi Neverdying, hampir tidak mungkin bagi Kaisar Hantu Yama untuk mereformasi jiwanya. Kembali ketika Yang Qi telah mencapai transformasi bintang astral, dia telah memperoleh kemampuan untuk merasakan medan magnet di dalam langit dan bumi. Dan sekarang, dia akan menggunakan kekuatan itu, dan kekuatan bintang-bintang, untuk mendapatkan pencerahan tentang apa artinya tidak pernah mati. Di kehampaan, di lokasi yang sangat gelap dan suram, tanpa bintang atau cahaya apapun, Yan Wubing berjalan maju menembus kegelapan. Pada titik tertentu, dia mengulurkan jarinya, dan sebuah lampu muncul, memancarkan cahaya di depannya, memperlihatkan sebuah jalan. Itu sempit, dan tampaknya telah dipahat oleh beberapa makhluk yang maha kuasa. Di kedua sisi jalan, adalah mungkin untuk melihat wajah-wajah jahat, hantu iblis yang akan mengeluarkan lolongan yang menggelitik, dan mencoba menerobos jalan untuk memakan siapapun yang membawa cahaya itu. Yan Wubing berjalan di sepanjang jalan dengan hati-hati, tidak berani menyentuh dinding, gelap gulita di kedua sisi. Kadang-kadang, dia akan menghela nafas, dan kadang-kadang dia akan batuk. Neraka kesuraman dan kegelapan memang sangat kuat. Tapi selama aku mengikuti lorong yang diukir oleh Bunda Suci ini, aku akan aman. Aku tidak boleh menyimpang ke samping, bahkan satu langkah pun. Neraka ini bahkan lebih menakutkan daripada neraka Sura. Disinilah Dewa Iblis kehancuran dilahirkan. Bahkan salah satunya bisa membawa kehancuran ke setiap lokasi yang mereka kunjungi. Saya ingin tahu apakah ini yang akan digunakan oleh Majelis Dunia Abadi untuk kompetisi. Bunda Suci ada di sini dalam pengasingan, berharap untuk menggunakan pancaran dan cahayanya untuk mengubah kegelapan dan kesuraman.
Ketekunan, kasih sayang, dan keberanian yang dibutuhkan untuk melakukan itu benar-benar layak untuk dihormati. Saat dia melanjutkan, dia perlahan merasakan bahwa ada kekuatan besar di depannya, kekuatan penghancur dan bencana yang datang dari iblis-iblis yang paling kuat. Iblis-iblis dari neraka kesuraman dan kegelapan disebut Dewa Iblis Penghancur. Sejak mereka lahir, mereka haus untuk menghancurkan seluruh alam semesta, dan dikenal lebih ganas daripada Asura. Bagaimanapun, Asura memiliki kepribadian. Mereka suka berperang dan kejam, tapi setidaknya mereka bisa beralasan. Tapi Dewa Iblis Kehancuran tidak memiliki akal sehat. Mereka benar-benar gila dan histeris, dengan satu-satunya tujuan mereka adalah kehancuran, dan di atas itu, lebih banyak kehancuran. Yan Wubing bisa merasakan bahwa itu tidak lain adalah Dewa Iblis Penghancur yang mencoba menerobos masuk ke lorong yang dia lalui, dan sebagai hasilnya, dia tidak menurunkan kewaspadaannya untuk sesaat. Dia adalah Great Sage langkah ke-9, hanya diambang menjadi demi immortal. Namun, di neraka kesuraman dan kegelapan, dia sama sekali tidak penting. Bahkan makhluk abadi sejati yang memasuki neraka seperti ini harus berhati-hati. Akhirnya, Yan Wubing mencapai ujung jalan, di mana dia melihat bola cahaya Sage yang menyinari neraka di sekitarnya. Ada gerombolan iblis-iblis di luar cahaya, menyerangnya, berharap bisa menerobos masuk. Namun, ketika mereka tersentuh oleh cahaya bijak, itu akan menyucikan mereka. Cahaya ini berbeda dari cahaya bijak yang yang dimiliki oleh penguasa yang berdaulat, dan telah digunakan untuk menciptakan segala sesuatu. Cahaya bijak ini mengandung belas kasih, belas kasihan, dan kelembutan, seperti halnya seorang bodhisattva yang ingin melenyapkan kejahatan yang menjangkiti semua makhluk hidup. Di tengah Sage Light adalah seorang wanita muda yang fitur wajahnya dikaburkan oleh cahaya yang menyilaukan. Dia duduk diam sepenuhnya di tengah-tengah banyak lapisan kekosongan, membuatnya tampak seperti dia ada di aspek ruang yang berbeda. Hambamu yang rendah hati memberikan salam, Bunda Suci, kata Yan Wubing, membungkuk dalam-dalam di pinggang. Tuan muda baru saja tiba dari benua kaya subur, dan sedang mengerjakan kultivasinya dengan Pastor Leviathan. Dia berharap untuk segera mencapai level Great Sage. Saat yang lama berlalu, di mana sebuah suara melayang keluar dari cahaya bijak. Apakah Kier baik-baik saja? Baiklah, Bunda Suci. Bu, saya pikir Anda akan sangat senang ketika Anda akhirnya bisa melihatnya. Dia sangat kuat meski hanya seorang legendaris, dia sudah bisa membunuh Great Sage. Bahkan langkah kelima Great Sage tidak dapat menyebabkan masalah baginya. Sejujurnya, bahkan aku tidak yakin seni energi apa yang dia kembangkan. Meskipun aku pernah mendengar rumor. Rumor-rumor apa? Suara Bunda Suci bergetar seolah-olah karena kegembiraan. Menundukkan kepalanya, dan menjaga suaranya agar tidak terdengar, Yan Wubing berkata, hambamu yang rendah hati mendengar bahwa Tuan Muda mengolah seni energi kelas dewa yang terkenal, sesuatu dari zaman paling kuno. Apa? Serunya, terdengar lebih bersemangat dari sebelumnya. Seni energi kelas dewa di alam dunia abadi, ada banyak keterampilan abadi seperti butiran pasir di laut, tetapi seni energi kelas dewa melampaui semuanya. Bagaimana Kier mendapatkannya? Apa kau yakin tentang ini? Yan Wubing menundukkan kepalanya lebih jauh. Pelayanmu yang rendah hati tidak sepenuhnya yakin. Dan saya tidak melihatnya beraksi. Namun, saya bisa merasakan kekuatan yang tak tertandingi dalam dirinya, sesuatu yang bisa menghancurkan 9 langit. Saya tidak berani menyelidiki dia untuk informasi lebih lanjut. Tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa tingkat kekuatan melampaui salah satu leluhur Agustus dari Gunung Gantung, atau bahkan kehendak dunia surgawi. Bahkan, saya bahkan tidak berani berspekulasi seberapa kuat dia di tingkat substruktural. Mungkin karena, setelah membunuh putra mahkota, Tuan Muda mengambil warisan Raja Pembunuh Abadi. Betulkah? Kapan itu terjadi? Warisan Raja Pembunuh Abadi bukanlah sesuatu yang mudah diperoleh, dan hampir selalu mengarah pada kenaikan abadi. Kecuali, penerus tersebut dianggap musuh dari Tuan Rumah Abadi, dan dengan demikian, hampir selalu mati dengan kekerasan. Meskipun, jika putraku mampu membunuh penerus Raja Pembunuh Abadi, maka itu berarti dia memiliki kekuatan seseorang yang lebih kuat dari pembunuh abadi raja. Aku pernah mendengar tentang putra mahkota itu. Mengingat dia mati di level Great Sage, kurasa dia tidak pernah ditakdirkan untuk menggantikan King Immortal Slayer. Kamu sangat benar, Bunda Suci. Hanya Legiun Dewa Dongeng, yang ada di kedalaman siklus reinkarnasi alam semesta, yang mungkin bisa bersaing dengan Raja Pembunuh Abadi. Tampaknya bagi saya Tuan Muda itu pasti telah memperoleh warisan Legiun para dewa, mereka yang memandang rendah alam abadi. Bahkan sepotong warisan semacam itu akan sangat mengejutkan. Jika itu benar, Bunda Suci,
maka Anda bisa beristirahat dengan tenang. Tuan Muda pasti akan tumbuh untuk memenuhi semua harapanmu. Tiba-tiba, Bunda Suci tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia berbicara dengan seseorang yang jelas-jelas tidak hadir. Oh, kamu pria yang tidak punya hati. Tidak pernah dalam mimpi terliar Anda dapat menebak bahwa objek keinginan terdalam Anda akan berakhir di tangan putra yang Anda benci dan hina. Saya ingin tahu bagaimana Anda akan bereaksi jika Anda tahu. Dia tertawa dingin. Putramu memperoleh warisan paling kuno, dan sekarang memiliki darah legiun dewa. Dia memerintahkan kehormatan yang melampaui milik Anda jutaan dan jutaan kali. Bagaimana Anda akan menghadapi putra Anda sekarang karena dia terhubung dengan para dewa? Bunda Suci, tolong, puaskan amarahmu, kata Yan Wubing. Kamu seharusnya bahagia, bukan di masa lalu, Tuan Muda itu lemah, dan meskipun berpotensi menjadi naga, dia hanya bisa bergaul dengan loah dan belut. Tapi tidak lagi, dia tumbuh dewasa. Anda tahu, sebentar lagi dia akan ingin tahu kebenaran tentang masa lalunya. Sesaat berlalu, ketika Bunda Suci berbicara lagi, dia tampak sedikit tenang. Kamu benar, Yan Wubing. Terima kasih telah merawat anakku dengan baik. Ketika saya keluar dari pengasingan, saya akan melakukan segala daya saya untuk membantu Anda mencapai tingkat demi immortal. Setidaknya itu yang bisa saya lakukan mengingat tahun-tahun pelayanan Anda. Sementara itu, umumkan secara terbuka bahwa putraku membunuh putra mahkota, dan mengambil warisan raja pembunuh abadi. Aku akan menangani semuanya, Bunda Suci. Apapun perintah yang Anda berikan kepada saya akan melaksanakannya sesuai dengan surat itu. Bagaimana menurutmu tentang Kier yang mengikuti kompetisi pelatihan? Saya khawatir orang-orang Mammoth Heaven akan menimbulkan masalah baginya. Mempertimbangkan bahwa kompetisi akan berada di neraka yang berbahaya, itu akan menjadi kesempatan sempurna bagi mereka untuk mencoba membunuhnya. Saya pikir dia akan baik-baik saja, kata Yan Wubing. Dia tampak sangat percaya diri, dan ketika dia bertarung dengan Mammoth Force, dia bahkan tidak menahan satu pukulan pun. Saat ini Tuan Muda sedang mengasingkan diri mencoba mencapai terobosan. Saya menduga dia akan segera mencapai level Great Sage, atau setidaknya, melewati transformasi Neverdying. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?